Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oke Bro 88 pada pembelajaran TIK. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Nah, seperti apa bahasa pemrograman itu? Sebelum kita membahas apa itu bahasa pemrograman selalu digunakan di dalam komputer. Komputer itu mempunyai fungsi melakukan tugas yang diperintahkan oleh pengguna. Nah, untuk melakukan tugas tersebut, komputer memerlukan yang namanya program. Program ini ditujukan supaya apa? Supaya komputer itu bisa berkomunikasi dengan pengguna. Nah, program sendiri apa? Program itu merupakan kumpulan perintah yang diberikan kepada komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang yang menulis program atau membuat program itu kita sebut dengan programmer. Bahasa pemrograman kita bisa artikan serangkaian kata dan simbol yang memungkinkan pengguna memberi perintah kepada komputer. Jadi karena ini serangkaian kata dan simbol, bahasa itu mempunyai aturan-aturan tertentu seperti aturan penulisan, aturan ada sintek, ada semantek, nanti ada aturan algoritma. Karena kita ngomongin bahasa pemrograman, maka rangkaian-rangkaian itu harus disusun secara urut nantinya. Nanti ada beberapa contohnya. Nah, jenis-jenis bahasa pemrograman pada pembahasan kita, bahasa pemrograman terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tekstual. Bahasa pemrograman tekstual itu adalah bahasa program yang berupa teks. Jadi kode program diketik secara manual menggunakan tata bahasa pemrograman. Jadi program atau pemrograman itu juga punya tata bahasa sendiri, aturan-aturan penulisan tersendiri, ada kata bakunya sendiri, gitu ya. Itu di dalam tata bahasa pemrograman. Ada misalnya rumus-rumusnya sendiri itu juga ada di dalam bahasa pemrograman. Nah, yang kedua adalah bahasa pemrograman visual. Bahasa pemrograman visual ini merupakan bahasa program yang berupa gambar. Jadi, kode-kode program atau bagian-bagian program itu nanti ditampilkan dalam bentuk gambar. Bagi kita orang-orang yang pemula atau anak-anak, misalnya untuk anak-anak yang masih di usia-usia SD SMP, biasanya belajar programnya menggunakan pemrograman visual. Jadi jarang sekali yang menggunakan pemrograman tekstual. Bahasa program tekstual itu banyak dipakai di jenjang-jenjang yang sudah levelnya lebih tinggi. Ada beberapa contoh dalam bahasa pemrograman. Di sini saya berikan contoh. Ini adalah salah satu contoh program yang dibuat, ya. Contoh program tekstual yang dibuat menggunakan program Python. Nah, di sini coba perhatikan ini. Ketika kita menggunakan bahasa program tekstual, maka semua kode program ini kita ketik secara manual. Kita harus ketik seperti ini: class, simple editor, frame. Kemudian ada jarak. Nah, di dalam bahasa pemrograman tekstual, jarak menjorok ke dalam ini sangat berpengaruh, ya, mempunyai arti tersendiri. Ini juga menjorok ke dalam, dia punya makna sendiri nantinya. Kemudian ketika kamu menggunakan pemrograman tekstual, di situ kamu salah satu huruf saja itu akan mempengaruhi program. Seperti ini. Di sini saya tuliskan ini ya. From TK Inker import bintang. Artinya apa? Dari modul TK Inter kita mengimport bintang, itu artinya semua. Kita mengimport semua modul atau semua variabel atau semua rumus yang ada di dalam modul TK Inker.
Kemudian from tkinker, dari tkinter kita import message box. Kita hanya mengimport satu program message box atau pesan, pembuat pesan gitu ya. Nah, ini nanti ketika kita import misalnya kurang huruf T saja, maka program itu tidak jalan. Jadi salah satu kekurangan untuk bahasa pemrograman tekstual bagi kita yang pemula, bukan kekurangan ya, kesulitannya, yaitu kita harus benar-benar memperhatikan hurufnya bagaimana, besar kecilnya seperti apa, karena ketika kita di sini kita tuliskan menggunakan huruf besar, ketika program itu kita panggil menggunakan huruf kecil, ya program itu jadi tidak jalan. Contoh lagi. Nah, ini salah satu contoh juga bahasa pemrograman tekstual yang kita kerjakan. Ini adalah sistem untuk pembuatan website. Jadi di balik tampilan website akan ada berbagai macam kode program. Nah, seperti ini, HTML, head, title. Ini ketika kita kurang tanda kurungnya juga macam-macam ya. Ada kurung biasa, ada kurung lancip, ada kurung siku, ada kurung kurawal. Nah, semuanya punya arti berbeda-beda. Kemudian begitu juga dengan ini. Di sini ada kode namanya kode PHP. Ini untuk pemanggilan database. Nah, kode PHP kayak gini, kita kurang satu huruf atau kita kasih misalnya kurang dari spasi tanda tanya, ada spasinya saja, sudah berbeda artinya. Jadi itu kalau kode program atau bahasa pemrograman tekstual, dan semua ini punya aturan penulisan sendiri-sendiri yang tidak sama tentunya ya. Jadi setiap menjorok ke dalam dia punya makna khusus seperti ini. Div di sini ini ditutup dengan div di sini. Ketika dia ditutup, dia posisinya lurus. Sementara div yang ini nutup div yang ini. Div yang ini nutup yang atasnya. Jadi dia punya sistem pengelompokan sendiri. Berbeda halnya dengan sistem pemrograman visual. Kalau sistem pemrograman visual kita tidak ngetik banyak. Kita hanya memberi satu atau dua perintah saja. Sementara perintah-perintah yang lain sudah disediakan di dalam gambar. Contohnya seperti ini. When gambar bendera hijau ini clicked, artinya ketika bendera hijau diklik, apa yang terjadi? Yaitu go to X 56 Y 43. Pergi ke koordinat X-nya 56, Y-nya 43. Kemudian stem, kasih tanda di situ. Kemudian setelah ini apa? Pergi lagi, go to X, pergi ke koordinat X-nya 4, Y-nya 123. Kemudian kasih tanda, begitu seterusnya. Nah, atau misalnya seperti ini. Yang atas ini adalah kode program yang ada di Scratch, kemudian yang bawah ini adalah kode program yang ada di Edu. Nanti program-program software apa saja atau aplikasi apa saja yang tergolong dia pemrograman tekstual atau visual, kita kelompokkan di berikutnya. Di sini ketika kita membaca suatu kode program itu punya satu aturan. Proses pembacaannya yaitu dari atas ke bawah. Jadi sama halnya ini urut dari atas ke bawah bacanya. Yang ini juga begitu, dari atas ke bawah. Kode program yang kita tulis secara tekstual pun itu prinsip pembacaannya nanti dari atas ke bawah. Gitu ya. Untuk detailnya kode program yang seperti ini, anak-anak bisa coba browsing. Nanti di situ akan banyak macamnya, ada banyak aturannya, aturan-aturan program tekstual misalnya. Silakan dicoba. Nanti anak-anak akan nemu. Nah, kemudian contoh softwarenya apa saja yang tergolong ke dalam bahasa pemrograman tekstual seperti C++, Java, Pascal, Delphi, Python, HTML, CS5, nah kayak gitu ya, atau PHP, dan masih banyak lagi. Sementara untuk yang visual ini tidak terlalu banyak, walaupun ada beberapa ya.
Scratch itu yang saya contohkan tadi sama Kodu. Kemudian ada ini Lego Education yang biasanya dipakai anak-anak untuk ekskul robotik. Itu kode programnya menggunakan program berbasis visual. Tapi kalau untuk yang robotik yang kita harus order dulu menggunakan IC kayak gitu, itu biasanya kode programnya menggunakan termasuk dalam kode program tekstual. Ada Sketchware. Sketchware ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi HP dan masih banyak lagi ya. Ada cukup banyak juga sih untuk program atau untuk aplikasi bahasa pemrograman. Nah, kita di kelas 6 nanti yang akan kita bahas yang mana? Kalau menurut buku itu ada dua, antara Scratch dan Kodu. Kita akan pilih salah satu, yaitu nanti kita akan pilih Scratch. Kita akan coba untuk Scratch online supaya semuanya bisa menggunakannya. Nah, saya rasa itu untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan memasuki bahasa pemrograman Scratch. Kita mulai dari Scratch dulu, yaitu dari membuat akun sama mengenal beberapa fitur Scratch. Saya rasa itu untuk jumpa kita kali ini sedikit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus banyak membaca, banyak belajar. Belajar di rumah tetap kita harus benar-benar belajar, tidak sekedar mendengarkan atau meremehkan apa yang disampaikan di kelas. Saya rasa itu jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.